Hari ini saya ingin meneruskan apa yang sudah menjadi kerinduan kita untuk masuk di dalam firman Tuhan dengan tema-tema yang seperti kemarin kita dengar tentang karunia Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Pak Gembala mengatakan kepada kita bahwa eh, puncak daripada keberhasilan di dalam kita dipimpin Roh Kudus, karunia Roh Kudus adalah buah-buah roh. Ya, jadi kalau karunia-karunia itu baru mulailah kita menjalankan, tapi puncaknya adalah buah-buah roh. Nah, salah satu buah-buah roh yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah kesabaran. Saya kira kesabaran adalah kelas tertinggi di sekolah Kristus. Kenapa bisa disebutkan kelas tertinggi? Karena di dalam kesabaran itu ternyata kita bisa mendapatkan atau menjadi satu dasar untuk kita bisa mendapatkan buah-buah roh yang lain atau kasih karunia yang lain. Contohnya misalnya kalau kita sabar, akhirnya kita bersuka cita. Kalau kita sabar, akhirnya kita bisa damai sejahtera. Jadi saya melihat bahwa kesabaran adalah satu topik yang cukup kelasnya cukup tinggi di sekolah Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan terlebih dahulu dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Ibrani pasal 6 ayat 12, saya akan bacakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, kita tidak boleh menjadi lamban, artinya kita harus mengusahakan seluruh karunia yang kita punya itu bukan menjadi puncak, tetapi kita mengarahkan kepada buah-buah roh. Nah, salah satu buah-buah roh di sini, di dalam Ibrani 6 ayat 12 ini dikatakan bahwa untuk mendapatkan bagian dari apa yang dijanjikan Allah kepada kita harus menjadi orang-orang yang melakukan atau penurut-penurut mereka yang oleh karena iman, pahlawan-pahlawan iman yang kita pernah lihat, dan lewat kesabaran. Ternyata di dalam, kalau kita melihat dari seluruh pahlawan-pahlawan iman di dalam firman Tuhan, khususnya di Ibrani juga dipaparkan, pernah kita paparkan juga, Pak Gembala juga pernah paparkan, ternyata mereka penuh dengan kesabaran. Nah, mari kita lihat dulu kesabaran menurut definisi yang saya ingin bawakan pada hari ini. Ada 2 poin yang bisa kita lihat. Definisi kesabaran adalah penantian yang tenang di tengah penderitaan dan kesengsaraan untuk kerajaan sorga. Bisakah kita melakukan penantian dengan tenang di tengah penderitaan? Ya. Terus yang kedua adalah kesediaan tanpa mengeluh. Jadi ada 2 poin ini yang saya ingin angkat tentang definisi kesabaran. Kesediaan tanpa mengeluh untuk bertahan lama di tengah kesengsaraan, apapun untuk kemuliaan abadi. Namun di dalam definisi ini, penantian yang tenang, kesediaan tanpa mengeluh ini, kita bisa melihat kenyataan realita yang ada. Nah, kenyataan dan realita yang ada di dalam kehidupan kita, ternyata kita melihat tidak ada orang yang menderita bisa makan dan minum dalam pikiran yang tenang. Kalau diminta kita bisa tenang di dalam kehidupan kita, ya, bisa melakukan penantian yang tenang, ternyata tidak gampang. Orang yang dalam penantian, dalam penderitaan apalagi, bisa makan minum dengan pikiran yang tenang itu sulit. Hampir tidak ada. Tapi inilah yang definisi kesabaran yang harus kita lihat. Walaupun kenyataan yang tidak ada, gitu. Kesulitan lah untuk sampai ke titik itu. Yang kedua adalah kenyataannya bahwa orang menderita tuh bisa matang itu begitu cepat dan sempurna untuk kerajaan surga tuh hampir tidak ada. Ya, dia butuh proses. Ya, kita dalam membaca firman Tuhan aja di dalam kesabaran ya, kita baca seluruh whole Bible aja, kadang-kadang tidak banyak orang yang bisa mencapainya. Kenapa? Untuk menjadi matang di dalam kesabaran dalam penderitaan itu sulit gitu. Kenyataannya memang sulit. Jadi kalau kita katakan definisi kesabaran tuh penantian yang tenang, kesediaan tanpa mengeluh dan bertahan di tengah kesengsaraan, ternyata memang merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan realita, tidak gampang dengan realita yang ada. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Slide berikutnya mengatakan kalau begitu apa yang bisa kita lakukan setelah kita tahu definisinya seperti itu, kenyataannya seperti itu, maka
Yakobus ingin memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa biarlah kenyamanan itu hilang. Biarlah kenyamanan dalam kehidupan kita itu, jadi titik kuncinya itu kalau kita ingin hidup sesuai dengan penantian yang tenang, kesediaan tanpa mengeluh, ya, di mana kenyataannya memang sulit, kita diajarkan untuk menghilangkan kenyamanan dalam kehidupan kita, membiarkan kenyamanan itu dalam kehidupan kita. Biarkan mata kita menangis, biarkan hati kita teriris-iris. Jika Bapak ingin mematangkan kita, kan butuh proses untuk mematangkan. Untuk hasil yang abadi dan kebahagiaan yang tak terbayangkan. Jadi untuk mendapatkan definisi yang tadi tentang kesabaran, ternyata ada poin yang bisa kita lihat, kita pelajari dari Yakobus, yaitu membiarkan kenyamanan itu hilang. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 4. Di mana kalau kita ingin membiarkan kenyamanan itu hilang, itu seperti membiarkan kesabaran melakukan pekerjaannya. Kita membiarkan kesabaran itu melakukan pekerjaan. Yakobus 1 ayat 4 mengatakan, biarkanlah. Nah ini ya, biarkanlah. Jadi ada satu titik kunci yang kita belajar hari ini adalah membiarkan ketekunan itu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, NIV itu, kesabaran itu memperoleh buah yang matang. Harus dibiarkan. Membiarkan kesabaran itu bekerja. Membiarkan kenyamanan itu hilang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, saya ingin setelah ada kata kunci tentang membiarkan kesabaran itu bekerja dalam kehidupan kita, ternyata ada buahnya, ada hasilnya. Ya, memang buah roh adalah puncak, ada hasil yang kita bisa dapat, yaitu kalau Yakobus ini mengatakan yang terakhir, tidak kekurangan suatu apapun. Ya, pasal 1 ayat 4b mengatakan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, apa maksud tidak kekurangan suatu apapun? Tidak kekurangan suatu apapun menurut slide yang kita akan baca ini adalah kelas tertinggi. Ya, jadi kesabaran itu tidak kekurangan suatu apapun loh. Kalau kamu bisa bertahan seperti itu, kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Berarti satu kelas yang tertinggi, puncak yang tertinggi. Jika kita dimampukan menjalankan kasih karunia kesabaran, kita memperoleh kelas tertinggi di sekolah Kristus. Ya. Artinya tidak memiliki apapun lagi yang perlu dipelajari di atas bumi ini, siap dan layak untuk berangkat bersama Yesus. Karena Yesus sendiri pada masa kehidupannya, di akhir kehidupannya di atas kayu salib, dia pun harus membiarkan kesabaran itu terjadi dalam kehidupan. Jadi kita sedang mendapatkan suatu keseluruhan atau segala sesuatu kita dapatkan, bahkan Yesus kita dapatkan. Karena apa? Karena kita akan berangkat bersama Yesus. Kita udah siap dan layak berangkat bersama Yesus. Jadi kesabaran adalah puncak atau kelas tertinggi di dalam buah-buah roh. Memang ada iman, ada kasih, ada damai sejahtera ya. Tetapi saya lihat kesabaran ini kalau kita pelajari di Ibrani dan Yakobus, ini merupakan satu titik kunci ya. Membiarkan kesabaran itu bekerja dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan segala sesuatu. Kelas tertinggi. Nah, apalagi yang kita peroleh? Kita memperoleh kasih karunia. Apa itu kelas yang tertinggi kasih karunia itu? Jika kita lulus, kita akan mendapat kasih karunia sebanyak yang bisa kita miliki. Seperti yang saya katakan di awal, kalau Anda sabar, Anda bisa dapat damai. Kalau Anda sabar, Anda bisa dapat sukacita. Kalau Anda sabar, membiarkan kesabaran di tengah penderitaan, Anda akan mendapatkan Kristus sendiri. Karena Kristus sendiri melakukan itu di dalam kehidupan, di puncak kehidupannya. Sama seperti Yesus mendapatkan walau tanpa kemuliaan dunia. Jadi kita banyak kehilangan di dalam dunia ini. Khususnya anak-anak Tuhan banyak kehilangan di dalam dunia ini. Ya, saya tahu ada baru minggu kemarin kan, 2 minggu kemarin ya, kita kehilangan salah satu keluarga kita, seorang ayahanda yang kita kasihi. Saya juga merasakan itu. Saya tidak sempat melihat kematian atau orang tua saya meninggal. Jadi dia meninggal tuh dua-duanya saya nggak lihat karena saya sedang pelayanan waktu itu. Jadi kadang-kadang saya berpikir banyak kehilangan. Saya kehilangan harta, kehilangan kesempatan, banyak kehilangan. Tetapi di dalam kesabaran itu saya lihat kita akan seperti Yesus mendapatkan
segala sesuatu, mendapatkan seluruh kasih karunia, walau tanpa kemuliaan dunia ini. Jadi kesabaran itu sebenarnya ada satu kesadaran kita mempraktekkan definisi tadi, bahwa kita harus melakukan penantian yang tenang, kesediaan tanpa mengeluh, itu kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan ketika kita melatih di dalam kehidupan kita. Jadi kita mendapatkan kasih karunia. Kalau begitu kita harus sabar. Ya, slide berikutnya mengatakan kalau gitu kita harus sabar dong kalau begitu ya. Kalau kita bisa mendapatkan kasih karunia, bisa mendapatkan segala sesuatu, kalau begitu sabarlah. Tidak ada jalan lain bagi anak Tuhan untuk tidak mencapai buah-buah roh itu. Harus dicapai buah roh, khususnya kesabaran. Kalau gitu sabar dong. Tapi bagaimana? Nah, bagaimana kiat-kiat kita bisa sabar? Hai penderita kesabaran, pertama pandanglah ke surga untuk menjadi pembalasan tak terbatas untuk semua yang Anda derita. Semua yang Anda hilangkan di bumi ini. Kalau orang kan kehilangan banyak hal di dalam bumi ini. Kalau kita, orang Kristen ini banyak yang kita hilangkan di bumi ini. Jadi banyak kehilangan, kesempatan-kesempatan dengan keluarga kadang hilang, dan segala macam. Kita harus sabar. Tidak ada cara lain, kita harus sabar. Karena kita percaya bahwa di dalam kesabaran itu kita bisa memandang surga sebagai satu hasil. Jadi pahlawan-pahlawan iman itu mengajar kita bagaimana kita memandang ke surga sebagai satu titik puncak daripada hasil yang kita ingin lihat, dan itu merupakan satu proses dalam kesabaran. Yang selanjutnya, jika setiap langkahmu di bumi adalah langkah penderitaan, biarlah menjadi langkah kesabaran. Ya, kalau satu langkah kayaknya menderita, satu langkah lagi kok menderita lagi, belum lagi di depan nanti penderitaan apalagi yang bakal saya dapatkan. Biarlah menjadi langkah kesabaran. Biarlah kesulitan satu hari menjadi kesulitan di dalam satu hari. Ya. Pernahkah kita katakan, oh saya minta kesulitan lebih banyak dong? Saya rasa jarang ya, hampir nggak ada lah. Ya, karena satu hari aja sulit kok. Ya, nggak mungkin kita minta tambah. Jadi begitulah kita satu langkah kita jalankan dengan kesabaran. Bagaimana lagi? Adakah quotes atau kiat-kiat yang lain supaya kita bisa sabar? Kita boleh menangis, tetapi jangan menggerutu. Ya, saya sebagai laki-laki juga boleh menangis. Di dalam ayah saya waktu itu saya meninggal, akhirnya saya pulang. Kebetulan saya lagi di Semarang, ayah saya bukan meninggal, lagi sakitnya di Jakarta kan. Dan waktu beliau meninggal, saya lagi kayaknya di apartemen, dia lagi di rumah sakit begitu kan. Pas ketemu, waduh, ya kan, menangis saya, menangis karena saya merasa kehilangan. Saya pikir saya harus menangis ini sejadi-jadinya karena saya kehilangan, tapi saya tidak mau menggerutu. Ya, kita tidak menggerutu, kita tahu kita sedih, kita akan kehilangan orang yang kita kasih, tapi kita tidak menggerutu. Itu kesabaran. Jadi kesabaran itu mungkin memaksa kita mengerang, ya, jatuh dari motor atau kecelakaan atau apa, mengerang. Alam mungkin memaksa kita mengerang. Kalau kita sakit, di tengah-tengah kesulitan, umur kita mungkin yang sulit ya, sudah paruh baya ke atas, kita mengerang. Tapi biarlah anugerah Tuhan membayarnya dengan senyuman. Ya. Anugerah Tuhan membayar dengan senyuman. Kenapa kita bisa senyum? Karena kita percaya kesakitan kita itu akan berakhir ketika kita mendapatkan satu anugerah. Anugerahnya itu apa? Kematian. Kematian itu adalah anugerah bagi orang Kristen. Kenapa? Kematian bukan lagi satu yang begitu menakutkan, karena firman Tuhan katakan bahwa, hai maut, di mana sengatmu? Jadi sengatnya itu, atau kepahitannya itu, kesedihannya, atau kehancuran dari maut itu, keganasannya itu sudah dicabut oleh Kristus, sudah dibayar oleh Kristus. Jadi kematian adalah kesempatan kita kehilangan penderitaan sakit penyakit dalam tubuh kita. Ya, saya pernah nonton satu film mengatakan kalau kamu lagi perang ya, mereka lagi perang, ini ada orang-orang di tengah-tengah orang-orang black ya, orang-orang kulit hitam. Dia katakan kalau kamu sudah mau dibawa, dia ngomong sama istrinya, kalau kamu sudah mau dibawa, mau disiksa, itu pasti siksanya luar biasa di tengah peperangan itu.
Jadi dia sarankan, kamu naik ke atas, bumbungan itu, 3 lantai itu. Terus kamu terjun bersama anak-anak, dia kata. Nanti sebelum kamu sampai di lantai, pasti kamu udah nggak sadar. Dan kematian yang menjadi obat bagi kamu untuk melepaskan penderitaan yang bakal di depan itu jika kamu masih tetap hidup. Jadi saya melihat bahwa kematian itu seperti suatu obat ya, seperti suatu kesempatan kita bisa escape daripada sakit yang bakal kita hadapi di depan. Kalau memang kematian itu sudah menjadi sengatnya udah hilang atau sudah menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Yesus Kristus, saya rasa kematian bukan lagi satu ketakutan. Jadi terakhir hujan air mata jatuh, tetapi setelah itu terang kebenaran memantulkan pelangi janji yang indah. Belajarlah sabar untuk melihat janji-janji pelangi yang indah itu di dalam firman Tuhan. Kadang kita tuh nggak kuat sabar untuk terus membaca Alkitab. Kadang kita berpikir kalau 3 ayat harus ada artinya, 1 perikop harus ada artinya. Nggak ada arti, saya males bacanya lagi. Kayaknya nggak enak baca Alkitab, kayak nggak ngerti. Padahal kita harus melihat the whole Bible, harus kita lihat semuanya dengan kesabaran. Melihat sejarahnya, itu seperti puzzle-puzzle yang harus kita susun. Kita percaya dari situ semua kita bisa melihat janji Tuhan yang begitu indah di dalam firman Tuhan, kebenaran, terang kebenaran itu hadir di dalam kehidupan. Nah, kita harus sabar, khususnya di dalam pembaca firman Tuhan juga. Dan terakhir, penutup bagi orang Kristen, maka, hai orang Kristen, yang terakhir, quotes yang terakhir, hai orang Kristen, Anda sedang membuat jalan menuju kemuliaan di sepanjang kepasrahan yang sabar. Jadi, kesabaran itu adalah biarkan dia bekerja di dalam kehidupan kita. Memang tidak ada orang yang mampu tenang di tengah kesulitan, tapi kalau kita biarkan dia bekerja, biarkan kenyamanan kita itu hilang, dia boleh nangis, hati boleh teriris-iris, tapi percayalah, itu mematangkan kita. Ya, di sepanjang jalan kepasrahan, yang jika penuh dengan lembah air mata dan duri, ada juga hujan penghiburan surgawi yang menyegarkan. Seperti di awal saya katakan, kalau kita bisa sabar, pasti ada damai sejahtera di balik itu. Kalau kita sabar, ada sukacita di balik itu. Dan kesabaran adalah satu buah roh yang begitu indah ketika kita bisa matang mengerjakannya. Satu tangga kepasrahan, satu tangga kesabaran menuju kepada kebersamaan bersama dengan Kristus. Itu adalah puncak sekolah di dalam Kristus. Jadi saya menganjurkan ini kita belajar lagi, karena banyak hal yang kita akan kerjakan selanjutnya. Jadi kalau ada penderitaan di tengah-tengah pelajaran, melepas dosa, belajar bagaimana kita dipimpin Tuhan, tentunya akan ada kesulitan, penderitaan, tentunya akan ada kesusahan. Saya mengajak kita, mari kita sabar. Kesabaran walaupun kelihatannya definisinya begitu sulit, keadaannya, kenyataan kehidupan tidak ada, tapi biarlah kesabaran itu memproses kita menjadi buah yang matang. Puji Tuhan, mari kita berdoa, kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan pekerjaan proses dalam kehidupan kekristenan kita, menuju kepada pimpinan Roh Kudus untuk mengarahkan kita kepada buah-buah roh yang tinggi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mungkin di tengah-tengah kehidupan kami ada penderitaan-penderitaan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah kami menjalankan kehidupan kekristenan kami. Kami melihat di depan begitu banyak tantangan. Kami melihat di depan begitu banyak kesulitan. Kami mohon untuk hari ini kami diingatkan kembali untuk setia, untuk bisa membiarkan diri kami dibentuk Tuhan. Biarkan kesabaran itu hadir di dalam kehidupan kami, membentuk kami, menaklukkan kami, dan sehingga kami bisa melihat segala sesuatunya. Kami akan mendapatkan segala sesuatunya. Kasih karunia Allah. Karena kami bisa melihat Kristus pun mengerjakan apa yang kami sedang perjuangkan. Kiranya Tuhan pada hari ini, jika ada jemaat-jemaat yang merasa penuh dengan kelemahan tubuh, penuh dengan kesulitan kehidupan, ajar kami semua Tuhan untuk merendahkan diri, untuk hati kami mau sabar, dibentuk oleh Tuhan.
Biarkan mungkin kenikmatan-kenikmatan di dunia ini harus kami hilang, karena ketetapan kami menjadi anak-anak Tuhan. Ketetapan kami untuk jujur, ketetapan kami untuk mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa dibentuk Tuhan. Dan kami percaya di balik itu semua, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang akan menguatkan kami dalam kehidupan. Ini seluruh doa kami, sebentar kami akan berdoa, biar kami bisa terus mendoakan, dan terus mengadakan hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Terpuji nama Tuhan, Yesus doa kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.